Niatnya mau naik malah nggak bisa. Sore hari ini tiba-tiba aku pengen ke belakang nih buat ngeliat Pak Suami lagi ngapain aja. Dan ternyata Pak Suami masih paku-pakuin bambunya guys. Dan ini aku sekalian ajak ngobrol supaya Pak Suami tuh ada temen ngobrol ya guys. Jadi nggak terlalu boring. Ada yang tahu nggak nih Pak Suami lagi bikin apa? Oke, aku jelasin. Jadi guys, ini itu mau bikin kandang ayam petelur ya guys. Rencananya kita pengen memperbanyak ayam petelur, dan ini penambahan kandangnya itu kita ambil ke pinggir ya guys. Mohon doanya ya guys, semoga kita bisa berkapasitas besar, bisa 1000 ekor atau 2000 ekor, amin. Tiba-tiba aku penasaran banget nih guys, pengen ke atas. Jadi aku nekat banget ini mau naik ke atas, tapi nggak bisa guys. Tapi aku harus cobain naik karena aku penasaran banget. Mungkin karena badan aku berat juga jadi susah banget buat naik guys. Untungnya Pak Suami ngasih ide kalau suruh pakai kayu lagi di bawahnya, jadi buat sanggahan kaki aku. Duh, ada-ada aja nih istrinya ya. Karena aku tuh orangnya nekat, jadi aku harus naik guys. Karena aku tuh penasaran banget, pengen ngerasain adanya di atas. Dan akhirnya aku bisa naik juga guys, karena ide Pak Suami. Pas aku naik ke atas ternyata ini ada gergaji, ada golok. Aduh, aku mau beresin dulu karena aku nggak mau gergaji sama golok ini menyayat kaki mungil aku guys. Oke, ceritanya ini aku ala-ala mandorin Pak Suami. Pasti kalian nanya, kenapa sih nggak pakai tukang aja? Kenapa harus Pak Suamimu sendiri yang kerjain itu? Hey, kalau bukan donatur dilarang mengatur, oke? Karena kita itu budget minim guys. Selagi suami aku tuh bisa mengatur waktu dan mengerjakan ini semua, kenapa tidak? Lagian kan dari awal kita bikin usaha ini itu Pak Suami juga yang ngerjain guys. Tapi nggak semuanya Pak Suami ngerjain sendiri guys. Ada waktunya kok pas kita manggil tukang. Kalau di awal-awal kan kita harus bikin pondasi dulu, harus meratakan tanahnya. Setelah itu kan kita harus pasang kayunya dan juga pasang asbesnya, itu nggak bisa sendirian ya guys. Dan bambu-bambu ini juga kita tetap bayar tukang buat ambil bambu, kita beli bambu. Terus si bambu-bambu itu juga kadang kita selang-seling itu ada tukang yang ngerjain buat belahin bambu. Kadang suami aku kalau ada waktu belahin bambunya gitu guys. Nah, kalau soal paku memaku begini nih, Pak Suami itu udah biasa sendiri guys. Jadi Pak Suami itu udah paham. Dan rangka sekat ayam juga itu Pak Suami sendiri yang bikin ya guys. Pasti kalian nanya lagi, kenapa sih harus pakai bambu kandangnya? Biasa kan ada yang dari besi atau ada yang di apa ya namanya, diumbar ya. Jadi si ayam-ayam itu ada di bawah gitu. Aku jelasin lagi nih guys ya. Kalau pakai besi kandangnya itu tuh namanya bukan minim budget lagi ya guys, tapi udah mampu beli. Nah, sedangkan kita itu kandangnya tuh pakai bambu, sekatnya pakai bambu. Karena kita itu memang minim budget, guys. Jadi kita itu sistemnya pelan tapi pasti gitu loh. Segini aja udah uyuhan, guys. Alhamdulillah. Dan aku mau jelasin juga kalau kita pakai cara yang ayamnya diumbar gitu, itu kata Pak Suami kurang bagus ya, guys. Jadi kemungkinan si ayam-ayam itu bisa memakan kotorannya sendiri. Nah, itu penjelasan dari aku, kurang lebih yang aku tahu seperti itu ya guys. Tapi kalau memang penjelasan aku ada yang salah atau tidak berkenan, mohon maaf lahir dan batin ya guys. Apa ada lagi yang kalian pertanyakan? Kalau soal budget udah habis berapa, kalian hitung sendiri deh ya. Kalian juga pasti tahu lah ya, harga kayu, harga asbes, harga bambu, terus belum lagi pakunya. Paku juga bukan satu macam guys, beberapa macam. Belum lagi bayar tukangnya, belum rokoknya, makanannya, snack-snacknya, kopi, gula, susu, teh, es. Dan kita itu kalau emang mau ngerjain orang di tempat kita tuh nggak pernah pelit soal snack sama minuman atau kopi segala macamnya ya guys. Karena kita tahu kalau kerja begini tuh berat, jadi kita
bikin senyaman mungkin supaya si tukang itu pada betah kerjanya gitu guys. Nah, dan itu pun sampai selesai kandang. Dan kalau udah selesai kandang itu belum lagi nanti pasang paralon, pasang nepel. Dan itu pun harus ngerjain orang juga guys, harus bayar tukang lagi. Belum lagi nanti kalau ayam-ayam yang DOC itu udah besar, kita pasti nyuruh orang-orang itu buat bantuin mindahin ayam-ayam ke kandang ini. Karena kalau kita sendiri juga aduh keblinger juga ya lama-lama, pegel juga guys. Jadi kita mau nggak mau harus bayar orang. Oke guys, segitu dulu cerita dari aku soal penambahan kandang ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan ya guys. Dan mohon maaf juga video kali ini tuh durasinya agak panjang ya guys. Oke guys, terima kasih yang udah mau nonton video aku ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki, bahagia selalu, amin. Dan sekali lagi mohon doanya supaya kita itu bisa mewujudkan cita-cita kita guys. Semoga kalian gak pernah bosan ngeliat video-video aku. Assalamualaikum, bye-bye.